Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memasuki subtema 2, yaitu masih di tema 6 ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu yuk. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan ketika kalian menyimak video ini, kalian juga harus menyimak buku tematik kalian. Oke, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran matematika dan SPDP. Oke. Selanjutnya, yang pertama yaitu adalah matematika. Kompetensi dasar yang akan disampaikan pada hari ini yaitu menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, KD 4.6 melakukan pengukuran panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ayo kita cari tahu nama alat pengukur berat benda. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas sedikit macam-macam timbangan atau pengukur berat benda. Nah, di sini ada timbangan meja atau disebutnya timbangan kodok. Yang kedua ada timbangan yang digunakan untuk benda-benda yang sangat berat, misalnya beras dan sebagainya. Yang ketiga ini adalah timbangan digital. Yang keempat ada timbangan makanan. Nah, di sini ini adalah biasanya kalau pada zaman dulu pada warung-warung digunakan untuk menimbang gula, kemudian telur dan sebagainya. Mungkin pada saat ini masih ada beberapa warung yang menggunakan timbangan seperti ini. Nah, ini yang kedua adalah timbangan beras atau benda-benda yang sangat berat. Ini timbangan digital. Kalau timbangan ini biasanya ada yang bisa langsung memasukkan harga di sini. Jadi sudah ketahuan. Misalnya kalau beli telur, harga telurnya ketahuan, misalnya 1 kilo 5.000 seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah timbangan makanan. Bisa juga di rumah digunakan untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat makanan atau membuat kue. Nah, di sini ayo kita lakukan menimbang berat benda. Nah, di sini ada timbangan meja atau yang tadi Umi sebutnya adalah timbangan kodok. Ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada piring muatan. Piring muatan di sini, ini piring muatan. Ini ada indeks penunjuk nih. Yang dua ini adalah indeks penunjuk. Kemudian ada piring anak timbangan. Ada tempat penyetel di bawah sini, ada penyetel 0. Kemudian ada batang kait, kemudian ada batang penghubung. Di sini ada batang penghubung. Oh, maaf, di sini batang penghubungnya adalah di sini. Ini batang penghubung, ini adalah tuas. Kemudian ada tanda tera. Nah, untuk anak timbangan di sini, jadi ketika kalian ingin menimbang, misalnya kalian menimbang telur 1 kg. Nah, telurnya ditaruh di sini, kemudian anak timbangannya ditaruh di atas piring anak timbangan. Nah, berat anak timbangan itu bermacam-macam. Ada yang seperti ini. Ini adalah 1000 gram, 500 gram, atau disebutnya ini 1 kg, setengah kilogram, kemudian 200 gram, 200 gram,
Kemudian setelah 200 gram ada 200 gram. Nah, 200 gramnya ada 2, G dan F. 200 gram, 200 gram, 100 gram, 50 gram, 20 gram, 20 gram, dan 10 gram. Nah, misalnya beli kilonya 1,5 kilo atau 1.500 gram. Berarti yang ditaruh adalah anak timbangan I di sini dan yang H di sini. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian tanyakan kepada ayah bunda di rumah ya. Nah, sekarang kita amati ada di sini benda yang ditimbang. Yang pertama ada keripik belut menggunakan timbangan makanan. Kalau timbangan makanan ini biasanya dia tidak terlalu banyak muatannya, biasanya maksimal 1 kg. Nah, di sini ada keripik belut. Nah, di sini ada jarumnya menunjukkan ada 0, ada 100, 200, 300, 400, 500. Nah, yang strip-strip nggak ada angkanya ini berapa? Biasanya itu dia adalah setengahnya dari ini. Berarti kalau setengahnya dari 100 adalah 50. Berarti ini 50. Ini 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, dan 1 kilo atau 1000. Nah, di sini keripik belut menunjukkan jarumnya ke 200. Berarti berat keripik belutnya adalah 200 gram. Kemudian yang kedua ada keripik kulit ikan. Jarumnya menunjukkan ke angka 400. Berarti keripik kulit ikan tersebut beratnya adalah 400 gram. Ada yang ketiga, keripik ceker ayam. Jarumnya menunjukkan ke angka 250 gram. Nah, dari ketiga keripik kulit, ada keripik kulit ikan, keripik belut, ceker ayam, manakah yang paling ringan? Ya, betul sekali keripik belut, yaitu 200 gram. Kemudian setelah keripik belut adalah ada keripik ceker ayam, yaitu 250 gram. Dan yang paling berat adalah keripik kulit ikan, yaitu 400 gram. Nah, selanjutnya kita diskusikan bersama-sama masalah tentang berat benda. Yang pertama yaitu Rasti hendak membuat kue. Ia membutuhkan 200 gram tepung terigu. Di rak dapur ada kemasan tepung 500 gram. Berapa gram tepung yang tidak digunakan Rasti? Nah, sisanya terigu yang tidak digunakan berapa ya? Nah, di sini satu kemasan 500 gram. Berarti kalau dibutuhkan 200, diapakan? Apakah ditambah 500 gram dengan 200 gram? Atau dikurang, atau dibagi, atau dikali? Ya, betul sekali, dikurangi. Berarti dikurangi dengan 200 gram. 500 gram dikurang 200 gram sama dengan 300 gram. Nah, di sini ada susun ke bawahnya, 500 gram dikurangi 200 gram sama dengan 300 gram. Nah, soal yang kedua. Ayah Ahmad pulang dari luar kota. Ayah membawa oleh-oleh 1 kg keripik kulit ikan. 250 gram diberikan kepada Nenek Wirya. 250 gram lagi dibawa Ahmad ke sekolah untuk dimakan bersama teman-temannya. Berapa sisa keripik kulit ikan tersebut? Nah, kita jawab. Nah, di sini
sisa keripik kulit ikannya berapa? Sebelumnya 1 kilogram itu berapa gram ya? Apakah kalian masih ingat? Ya, dari kilogram ke gram turunnya 3 tangga. Berarti yang punya nolnya 3 adalah 1000 gram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Diberikan kepada Nenek Wirya. Berarti diapakan? Dikurangkan 1000 gram dikurangi dengan 250 gram. Nah, kemudian dibawa Ahmad ke sekolah. Berarti dikurangi lagi 250 gram. Jawabannya adalah 500 gram. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. 1000 gram dikurangi 250 gram. Nah, 250 gram yang pertama ini adalah diberikan kepada Nenek Wirya. 0 dikurangi 0 adalah 0. Nah, ini minjam 1, 10 dikurangi 5 adalah 5. Kemudian karena udah dipinjam 1, sisa 9. 9 kurangi 2 adalah 7, 750 gram. Kemudian dikurangi lagi 250 gram. Hasilnya adalah 500 gram. Jadi sisa keripik kulit ikan tersebut adalah 500 gram. Nah, kemudian muatan pelajaran SBDP. Yang pertama yaitu mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Yang kedua, meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Nah, di sini kita amati gerak hewan yang ada di sekitar kita. Hewan yang ada di sekitar kita, dia tidak hanya diam saja. Dia kan makhluk hidup, berarti dia juga bergerak. Nah, gerak-gerik hewan tersebut ternyata bisa ditirukan untuk menjadi tarian. Yang pertama ada ayam, kucing, kelinci, dan burung elang. Nah, kemudian di sini menirukan gerak-gerik ayam. Pertama, gerak kaki ayam saat menceker-ceker tanah, yaitu salah satu kakinya diangkat dan dijinjitkan sedikit. Kemudian gerakan sayap ayam. Nah, sayap ayamnya agak dikebelakangkan, tangannya ditarik ke belakang. Kemudian kepala ayam saat menceker-ceker tanah. Bisa kalian perhatikan setiap gerakan-gerakan tersebut. Nah, sekarang menirukan gerak hewan. Di sini pertama menirukan gerak cicak. Cicak ini dia merayap. Kemudian yang kedua ada kupu-kupu. Ketika dia terbang, dia menggerakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Nah, ketika kita tirukan untuk menjadi tarian, yaitu kedua tangan kita digerakkan ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian ada gerakan kelinci, yaitu melompat dari titik yang satu ke titik yang lain. Jadi, untuk menirukan gerak hewan ini, kalian tirukan gerakan dari cicak, kupu-kupu, dan kelinci ya. Kemudian difotokan, dibuat kolase, dikirim ke Umi. Kemudian ternyata dari tarian-tarian di Indonesia itu banyak yang diilhami dari gerakan binatang. Di sini ada contohnya. Yang pertama, nah, gerakan ini hewannya adalah hewan ini. Kalian tahu ini apa? Nah, ini adalah burung merak. Jadi ini adalah tari merak. Dari mana asalnya? Dari Jawa Barat. Kemudian ada lagi hewannya ini. Hewan apakah ini? Hewan kijang. Nah, jadi ini adalah tari kijang. Dari mana asalnya? Dari Jawa Barat. Masih banyak tari-tarian yang diilhami dari hewan. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Semoga kalian bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di rumah aja dan tetap semangat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.